Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat bergabung di kelas Excel pada malam hari ini. Kelas Excel pada malam hari ini akan dipimpin oleh Kak Naufal. Kepada Kak Naufal dipersilakan. Oke, baik teman-teman. Em, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah em, meluangkan waktunya untuk di hari Minggu ini atau ganti di hari Jumat ya. Baik, hari Jumat itu sebenarnya tutor dari lain gitu ya. Eh, di saya tiap hari Kamis gitu, tapi tutornya itu tidak ini, sedangkan saya juga tidak bisa ganti. Jadi saat Jumat saya diminta buat isi ngajar untuk ngeganti, saya tidak bisa, jadi saya bilang ya sudah di hari Minggu ini kita berininya, karena diharapannya kalau Sabtu itu bisa teman-teman buat istirahat, sedangkan Minggu kan teman-teman sudah mau masuk kembali ke kegiatan selanjutnya gitu ya. Nah, baik teman-teman, nah selanjutnya teman-teman ya, teman-teman ya, di sini teman-teman eh teman-teman teman-teman akan melakukan yang namanya dari analisis dari data CSV. Nah, data CSV sendiri, saya bakal pelan-pelan banget gitu ya. Ya, data CSV sendiri, teman-teman, dia adalah data koma separated value, data yang dipisahkan oleh koma, teman-teman. Data yang dipisahkan oleh koma ya. Jadi data yang dipisahkan oleh koma. Nah, data ini ya, data ini umumnya biasanya harus dipisahkan ya, perlu dipisahkan apa? Harus dipisahkan apa? Harus dipisahkan dulu komanya. Gitu namanya juga data yang dipisahkan oleh koma ya. Jadi teman-teman ya, teman-teman adalah eh, teman-teman adalah eh, kita bisa melakukan yang namanya pemisahan oleh koma. Nah, cara-cara yang bisa kita lakukan ya adalah seperti ini, teman-teman. Pertama, teman-teman lihat dulu. Ini di A1 ini datanya banyak banget. Nah, ya, jadi teman-teman lihat deh. Oke, tes. Nah, masih kedengeran suara saya? Sorry, agak keputus. Gimana teman-teman? Aman nggak suara saya? Tadi saya agak loading dikit di Aman, layar. aman, Aman ya? Mas. Aman. Aman ya? Baik. Nah, Aman. di A1 teman-teman bisa lihat, di A1 teman-teman bisa lihat ini datanya numpuk. Sedangkan di A2, di B1 nggak ada, C1 nggak ada, di A2, A. Nah, berarti data ini numpuk semua di kolom mana? Kalau teman-teman lihat, data ini numpuk semua di kolom mana? Di A. kolom A apa? Kolom B apa menyebar merata? A. Kalau teman-teman lihat. Tolong, Di, Kak. di Kolom mana? A. Kolom A ya. Klik kolom A, diklik kolom A dulu. Ini cuma bisa di Excel ya. Kalau di spreadsheet saya nggak tahu gimana. Ya, jadi teman-teman kalau ada yang mas, gimana saya spreadsheet saya nggak tahu, gitu ya. Ini pilih bagian data, lalu text to column, lalu teman-teman klik bagian delimited. Sudah semuanya, klik bagian delimited. Sudah sampai sini. Jadi ke bagian A, diklik A-nya, satu kolom ini text to column. Ya, text to column, nanti pilih delimited. Sudah belum? Oke, aman ya. Lanjut ke bagian next. Macet, Kak. Macet di mana? Sorry. Suara saya macet nggak kira-kira di teman-teman? Kak Isya bilang macet.
Aman ya? Baik. Nah, kalau aman kita lanjut teman-teman. Ini teman-teman klik delimited, klik next. Nah, lihat di sini. Lihat di next ini teman-teman. Lihat di sini ada yang pemisahnya itu tab, ada yang semicolon. Semicolon tuh titik koma, ada yang koma, ada yang spasi dan order. Nah, kita ini beda-beda teman-teman. Ada nggak yang di data previewnya ini titik koma? Ada nggak yang di data preview yang di bagian sininya ini koma? Titik koma, sorry, atau semicolon. Lihat, ada nggak yang di bagian sini nih? Tunggu ya, saya tandai dengan warna merah. Ada nggak yang di bagian sininya tuh titik koma nih? Ada nggak yang titik koma? Ada dari teman-teman? Koma, koma ya. Nah, kalau teman-teman yang koma, pilihnya koma. Lihat, ketika saya pilih koma, jadi tabnya dipilih juga sih sebenarnya. Tabnya dipilih juga nggak apa-apa. Gitu, kita bisa pilih beberapa. Gitu, mau pilih semua juga nggak apa sebenarnya. Gitu ya. Misalnya saya pilih semua, tapi kan jadi nggak, jadi Gunung Putri, ya kan? Jadi mendingan space-nya nggak usah. Saya cuman pilih eh, koma aja nih. Karena saya kan koma ya. Saya pilihnya koma aja. Ya, koma. Jadi teman-teman lihat deh, tuh, udah kepisah ya. Saya bisa desa. Ini list jumlah code ini nggak apa-apa ya. Ini bekas saya ya, gitu ya. Jadi teman-teman diklik bagian koma, klik next. Tapi kalau teman-teman di sininya titik koma, pilihnya semicolon ya. Kalau misalnya warna merahnya titik koma, teman-teman pilihnya semicolon, gitu. Jadi sesuaikan. Kalau spasi spasi. Jadi sesuaikan dengan data preview. Karena di tiap Excel tuh beda-beda. Oke, saya pilih dulu namanya koma, klik next. Oke, sudah diklik next teman-teman. Saya bakal pelan banget. Udah diklik next. Sampai sini sudah diklik next. Sudah, Kak. Sudah ya. Sudah, Kak. Nanti teman-teman ke bagian general, klik finish. Nah, ini hasilnya. Oke, sudah sampai sini belum? Kira-kira ada yang ketinggalan nggak? Ini teman-teman lihat datanya udah kepisah. Ini baru misahin data dulu ya. Baru bersihin datanya dulu. Oke, baik. Nah, selanjutnya teman-teman klik delete, sisa up, oke. Pas masuk Excel di latihan data Kemendes, kalau yang sudah nggak apa-apa, kan iken. Saya yang grup datanya udah kesedia, di saya soalnya langsung kepisah. Di yang lain gimana? Yang latihan data Kemendesa, di saya sih enggak ya. Oke, berarti kalau temen-temen kayak gitu ya udah nggak apa. Kalau yang udah langsung kepisah nggak apa-apa. Yang udah langsung kepisah nggak apa-apa. Ya, nggak apa, nggak masalah. Yang udah langsung kepisah nggak masalah. Oke, aman. Sampai sini. Yang sudah kepisah tidak masalah. Oke, baik. Nah, selanjutnya teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman, teman-teman misalkan ingin lihat, ya ini kan semuanya desa mandiri. Jadi desa itu ada, saya jelasin overview dulu ya. Karena kan saya bilang gini, sebenarnya teman-teman kalau teman-teman sejago Excel apapun, kalau teman-teman nggak ngerti konteks datanya, nggak ngerti kerjaannya, nggak ngerti ilmu dasarnya, teman-teman sama aja nggak bisa kerjain dengan Excel gitu ya. Nah, makanya ini yang saya tegaskan ke teman-teman yang nanya Excel ke saya, khususnya di Excel accounting misalkan. Accounting kan saya nggak terlalu bisa accounting ya gitu. Nah, saya disuruh kerjakan atau disuruh minta bantuan. Nah, tentu saya bilang saya nggak tahu karena basic akuntingnya saya nggak ada gitu. Nah, jadi sama kayak di sini. Saya jelaskan dulu tentang konteks datanya. Jadi strata desa itu ada desa mandiri paling tinggi, terus desa maju, desa berkembang, ya, desa tertinggal dan desa sangat tertinggal.
Jadi urutan dari paling atas itu ya, mandiri, maju, berkembang, ya, terus tertinggal dan sangat tertinggal. Nah, ini adalah data dari kurang lebih 1.800 desa ya, 1.800 desa di Jawa Barat yang sudah statusnya mandiri dari 3.000 desa setahu saya. Gitu ya. Waktu itu ya, at that time 2021 gitu. 2021 2020 saya lupa gitu. Ya, atau bahkan 2023 awal gitu. Nah, di sini teman-teman, ya, ini kurang lebih seperti itu. Itu overview dari data desa mandiri di Jawa Barat. Nah, di sini ada IKS. IKS itu adalah indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi, IKE, indeks ketahanan lingkungan gitu. Semakin mendekati satu, semakin bagus, perfect gitu. Ada komponen-komponennya. Nah, teman-teman nggak perlu tahu komponennya. Ya, nanti kita bisa ini ya. Oh, 2023, sorry ini data 2023 ya, awal 2023. Nah, di sini teman-teman sorry, data 2023 ya, data 2023 gitu. Nah, di sini teman-teman, nah ini ada data IDM. IDM itu adalah data indeks membangun. Jadi dari sini nih, ya, kita dapetin angka 0,9144 dari pembobotan ini. Gitu ya. Jadi ini angkanya nggak perlu tahu teman-teman dari mana, tapi ini datanya udah lengkap gitu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini ada ID kecamatan, ya, ID kabupaten, ada ID desa dan sebagainya. Nah, yang jadi pembeda ada ID desa ini. Bisa jadi desanya itu teman-teman sama. Contoh teman-teman punya desa namanya Sukawarna gitu. Ya, Sukawarna di Bogor ada, tapi di Kabupaten Bandung ada gitu. Di Kabupaten Garut juga ada. Nah, itu yang membedakan ID desanya gitu ya, atau Cicadas gitu. Cicadas itu ternyata banyak ya, dimanapun ada gitu ya. Cicadas di Bogor ada, di Parahyangan juga ada. Jadi teman-teman itu yang membedakan. Nah, di sini teman-teman diminta, oke, saya minta overview-nya dulu ya. Pertama, ya pertama berapa jumlah desa mandiri di tiap kabupaten atau kota. Oke, berapa jumlah desa mandiri di tiap kabupaten atau kota? Gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ya, IDM terbaik dimiliki oleh desa mana atau kabupaten kota mana gitu. Gitu ya. Jadi IDM terbaik, indeks desa pembangunan terbaik dimiliki oleh desa mana. Oke, itu kerjaan dari teman-teman deh. Nah, berapa jumlah desa mandiri di tiap kabupaten atau kota? Ini ada beberapa cara. Oke, cara yang pertama saya nggak minta teman-teman praktikan. Ya, saya nggak minta teman-teman praktikan dulu. Ya, liatin dulu. Nanti yang kedua baru teman-teman praktikan bareng. Karena kalau teman-teman carakan cara pertama ini agak lama. Maksudnya agak sedikit boring. Tapi saya kasih overview dulu teman-teman. Contohnya gini ya. Saya ambil dulu data unik. Ini teman-teman nggak semua Excel ada. Jadi kalau Mas saya nggak ada unik, ya udah nggak usah. Nah, data unik dari jumlah kabupaten. Nah, ini kurang lebih nih kabupaten-kabupaten yang ada di Jawa Barat, gitu ya, yang punya desa mandiri. Ya, yang punya desa mandiri. Tapi setahu saya semua kabupaten kota punya desa mandiri, gitu ya. Kecuali kota Bogor, karena dia nggak ada desa ya, dia kelurahan. Gitu. Baik. Nah, selanjutnya kita lanjut lagi ya. Nah, sama kota Bandung kalau nggak salah gitu. Nah, di sini teman-teman kita lihat lagi. Di sini ya, saya mau tahu data desa mandiri per kabupaten itu berapa. Ini pakai rumus, tapi teman-teman saya minta nggak ikutin cara pertama ya. Sama dengan count if. Nah, teman-teman cukup bantu saya. Nanti teman-teman boleh praktek abis Zoom ini, saya kasih waktu gitu ya. Atau abis Zoom ini saya kasih file saya. Ini ada range. Range itu memuat kriteria. Range itu memuat kriteria. Count itu kan buat menghitung banyaknya data. If itu kan kalau ada satu kriteria. Saya mau kriterianya Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, ya di sini Kabupaten Bogor, di sini Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, dan seterusnya. Gitu ya. Berarti kalau di data di eh, 16 ini adalah Kabupaten Indramayu. Saya pengen kriterianya itu. Nah, sekarang saya pengen kriterianya Kabupaten Bogor. Kalau kriterianya Kabupaten Bogor, maka range-nya di mana? Kalau kriterianya Kabupaten Bogor, range-nya yang mana berarti, teman-teman? Ada yang bisa bantu saya? Kalau kriterianya Kabupaten Bogor, range-nya yang mana kira-kira? Biar data itu dihitung satu data setiap Kabupaten Bogor. Oke, ada yang tahu? Ada yang bisa bantu saya? Kalau kriterianya Kabupaten Bogor,
Ya, berarti range-nya yang mana? Masih ingat nggak waktu kita bahas sum if? Baru banget tuh kita bahas sum if, Kamis kalau nggak salah ya. Kita bahas sum if. Kabupaten Bogor ya, Mas? Kabupaten, mah C2 sampai betul. Ya, di desa ya, di sini ya. Di C ya, gitu. Di kabupaten ya, di kabupaten range-nya. Nah, baru kriterianya Kabupaten Bogor nih. Nah, enter. Baru teman-teman lakukan namanya autofill, kurang lebih begini. Nah, ini lihat. Jadi, di Kabupaten Bogor 134, di Sukabumi 99, Cianjur segini. Oke, ini cara yang pertama. Untuk kita ngelihat yang berapa jumlah desa mandiri tiap kabupaten kota. Oke, sampai sini clear nggak kira-kira? Sebelum kita jawab kedua. Nanti cara yang kedua, saran saya nggak usah ikut cara ini ya. Clear kan? Clear ya. Nah, lanjut lagi. Nah, IDM mana? Oke, saya buat salinan dulu. Teman-teman buat salinan dulu. Ya, teman-teman buat salinan dulu. Ini salinan. Nah, teman-teman bikin salinan dulu. IDM terbaik dimiliki oleh desa mana atau kabupaten mana? Teman-teman bisa seperti ini. Lihat ya. Teman-teman bisa pakai filter aja cukup. Ya, saya blok semuanya. Ini cara cepatnya paling gini aja nih. Sort dan filter. Filter. Sort dan filter. Filter. Jadi saya buat salinan dulu. Sort dan filter. Filter. Nah, teman-teman bisa lihat, misalkan ini IDM-nya saya urutkan dari Z to A ya. Nah, jadi ketahuan nih, teman-teman. Ya, kalau teman-teman lihat, ternyata ya, yang memiliki IDM tertinggi itu adalah desa apa namanya? Desa Cibiruetan, ya. Desa Cibening, Desa Wanakerta. Nah, kalau teman-teman lihat, kebanyakan desa-desa yang memiliki, ini Kabupaten Bogor semua, apakah datanya Kabupaten Bogor semua? Enggak ya? Kebetulan ya, jadi kebetulan nih, oke, baik. Kalau teman-teman lihat, ya, kebanyakan data IDM tertinggi itu dimiliki oleh Kabupaten Bogor. Mungkin karena kedekatannya dengan Jakarta dan sebagainya, gitu kayak. Oke, tapi oke, Kecamatan Pangandaran, Ranca Bali, Jonggol, oke Jonggol, oke. Jadi gitu ya. Jadi tertinggi dimiliki oleh Cibiru Wetan ya di Kabupaten Bogor. Oke, lanjut lagi. Ini jawaban yang kedua. Ini caranya yang paling cepat ya. Ini kalau teman-teman mau ini kan filternya bisa teman-teman clearkan dulu, gitu ya. Teman-teman clearkan dulu, lanjut ke bagian sini. Jadi Cibiru Wetan, coba cek di sini sama nggak ya? Cibiru Wetan, Cibiru Wetan sama-sama dari. Oke, ini ada Cileunyi, 9981. Oke, nggak urut ya. Jadi oke begini lah mungkin. Cibiru Wetan harusnya dari WNL. Oke, betul. Nah, seharusnya bukan dari Kabupaten Bogor ya. Nah, ini kekurangan dari yang namanya filter ya. Jadi teman-teman bisa gini aja. Oke, saya blok semuanya dulu. Lihat teman-teman, insert, pilih table, nanti klik OK dulu aja. Jadi insert as table dulu aja. Oke, insert as table dulu aja. Ya, atau buat saya salinan dulu deh. Saya buat salinan dulu. Karena datanya udah rusak ya yang tadi. Nah, jadi saya blok semuanya dulu. Ya, lalu saya klik insert table. Oke. Nah, di sini teman-teman baru teman-teman urutkannya dari situ ya. Urutkannya dari sini nih, Z to A. Coba. Nah, ini.
Nah, ini bener. Jadi teman-teman, kalau teman-teman by filter, nanti teman-teman seperti ini nih. Cibiruwetan sebenarnya nggak dari Kabupaten Bogor ya, tapi dari Kabupaten Bandung gitu. Jadi yang tadi salinan ini salah ya, sorry ya. Jadi teman-teman tadi kekurangan pakai filter tuh kurang lebih kayak gitu. Jadi untuk jawab pertanyaan nomor 2, teman-teman baiknya pakai cara tabel dinamis yang kita lakukan di Velaten 4. Jadi yang tergede itu di Kabupaten Bandung dan desanya adalah desa Cibiruwetan. Karena setahu saya benar Cibiruwetan itu bukan di atau Cileunyi itu bukan di Bogor tapi di Bandung gitu. Yang kedua di Bungursari, Cibening, Purwakarta. Nah, paling yang ini di Kemang ya, Kabupaten Bogor, ini Pondok Udik. Terus ada Pangalengan ya. Kecamatan Pangalengan ini juga yang paling tinggi juga IDM-nya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak dari teman-teman yang lain? Ada yang mau ditanyakan dulu buat jawaban nomor 2 sebelum saya kasih tahu jawaban nomor 1 yang cara lebih bijaknya atau cara lebih cepatnya. Ada yang mau tanyakan dulu? Izin mau nanya Mas, berarti untuk lebih akuratnya kita menggunakan tabel, ditaruh ke tabel dinamis dulu ya Mas? Betul. Jadi insert as to table dulu. Sebenarnya kalau teman-teman mau pakai apa? Mau pakai untuk table table dinamis atau statis. Kalau misalnya statis pakai filter tadi. Nah, sebenarnya pakai filter pun nggak masalah. Tapi saya mau kasih tahu kekurangan filter dulu gitu. Jadi kekurangan filter kadangkala ya seharusnya bisa ya. Seharusnya di salinan ini tuh tadi yang Kabupaten Bogor ini terubah. Ya, jadi nggak cuman yang ini ke short. Ya, nggak cuma ini yang ke short. Jadi yang ke short aturan semuanya keganti satu row-nya itu. Tapi biasanya kalau datanya agak banyak gitu ya. Kalau datanya agak banyak, saya lebih saranin pakai filter dinamis dibandingkan pakai filter gitu. Oke, sampai sini clear? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak kira-kira teman-teman? Dari mbaknya aman nggak kira-kira? Aman Mas. Aman ya? Jadi pakai table dinamis atau insert as table. Oke, sampai sini ada yang mau menanyakan lagi? Baik. Nah, cara yang kedua untuk jawaban nomor pertama. Oke, ini lebih cepat ya. Jauh lebih cepat tadi, tapi nanti di real kerjaan teman-teman lebih ini ya, lebih diatur lagi. Nah, coba teman-teman tahu nggak kira-kira cara cepat filter dinamis untuk apa aja? Oke. Sebenarnya filter dinamis saya jelasin dulu ya. Ini sebenarnya sama di pertemuan hari Kamis Kak Agung gitu ya. Hari Kamis kemarin kalau Kak Agung eh, hadir di hari Kamis kemarin itu juga ada. Nah, kita bisa langsung summarize to pivot table. Ya, ini convert to range kita masih bahas di next pertemuan-pertemuan. Nah, tapi remove duplicate juga sebenarnya remove duplicate buat ngapus data yang duplikasi. Tapi ini jarang banget ya. Ini jarang banget kepake kalau di konteksnya kerjaan saya gitu. Kalau saya remove duplicate, contoh, ini ada Kabupaten Purwakarta, ada 3 data. Kalau saya klik remove duplicate, nanti Purwakartanya cuma ada satu nih, teman-teman. Jadi saya nggak pakai remove duplicate. Ini jangan kepake di kerjaan saya. Itu mungkin di kerjaan teman-teman, ya bisa kepake. Atau nanti teman tergantung konteks ya. Nah, selain itu, di sini ya kita bisa summarize jadi pivot table langsung di table design. Kita bisa langsung di sini. Nah, sebenarnya kita juga bisa insert slicer. Ya, slicernya misalkan untuk IDM. Nah, kayak tunggu dulu. Tapi ini sebenarnya nggak terlalu butuh buat slicer ya. Tuh kayak gini teman-teman. Slicer itu buat lihat kita ke data. Nah, kayak gini. Ini sebenarnya nggak perlu. Ya, kenapa sih slicer ini nggak perlu mas gitu ya? Nggak perlu konteksnya gitu. Dalam hal ini kenapa slicer ini nggak perlu? Gitu ya. Coba clear filter from IDM. Nah, kenapa nggak perlu slicer ini? Ya, karena gini, kalau kita pakai slicer, ya biasanya datanya data-data yang kategorik. Mungkin kalau kita mau pakai slicer, ya, misalnya saya slicer di bagian kabupaten. Ini masih oke lah, datanya data kategorik. Tapi kan konteksnya di sini yang buat jawaban nomor 2, itu kan yang dicari data yang numerik. Ya, nah misalkan saya mau cari yang kabupaten Bogor doang. Nah ini bisa pakai slicer gitu. Nah, fungsi slicer kurang lebih seperti ini.
gitu. Tapi ada hal lain di slicer. Sorry, Kabupaten Bogor. Jadi kita bisa pilih nih, kita mau nampilin yang mana? Oke, saya mau tampilin yang Kabupaten Bogor doang. Nah, juga kan lebih. Ini slicer ya. Itu yang sama kayak filter. Ya, slicer itu sama filter sama ya sebenarnya gitu ya. Ini saya coba hapus dulu, sorry. Tuh. Nah, ini buat ini kabupaten. Nah, oke. Jadi ini untuk dari table dinamis. Nah, selanjutnya table dinamis itu bisa buat apa lagi? Bisa buat semaras tuh pivot table. Nah, kalau misalkan dari sini nih, kalau dari data yang langsung, untuk jawaban nomor satu, saran saya ingat nggak? Waktu teman-teman saya bilang di if dan if lainnya, kalau lupa rumusnya, pakai apa? Pakai pivot. Nah, pivot table bisa teman-teman sendiri, saya jalankan sendiri dulu sebelum saya pakai ini. Ya, sebelum saya pakai dari table dinamis ke pivot table, ya saya pakai cara yang manual dulu, gitu. Insert to pivot table. Misalkan saya kasih from table range-nya di new worksheet. Kita mau tahu berapa jumlah desa mandiri per kabupaten. Ya, berapa jumlah desa mandiri per kabupaten? Kira-kira kolom apa aja yang kita butuhin? Boleh dibantu saya nggak yang pivot table? Ini buat jawab nomor satu. Saran saya teman-teman ikut praktek bareng yang ini. Ada yang tahu kolom apa aja yang dibutuhkan? Kabupaten. Kolom Kabupaten, apa? Mas, kabupaten. Oke, kolom kabupaten di mana? Di Rose. Terus Oke, di untuk rows. Masih ingat nggak aturan-aturan di pivot table? isi rows-nya dulu. Iya, penuhin rows-nya dulu. Yang pertama. Terus yang kedua, ya, ini rows itu idealnya kategorik, idealnya ya, bukan berarti numerik nggak boleh, sah-sah aja tergantung konteksnya, tapi idealnya kategorik gitu. Kolom juga sama, idealnya juga kategorik. Ya, tapi boleh numerik nggak? Boleh-boleh aja, asalkan tergantung konteksnya. Kayak kemarin pas kita bahas file latihan 4, itu dia numerik boleh di rows gitu ya. Karena konteksnya buat nyari umurnya yang 22 tahun tuh berapa sih? Karena umur 22 di sana udah jadi kategorisasi gitu ya. Umur 22 sudah jadi kategorisasi gitu ya. Saya ulangin, umur 22 di konteks file latihan 4 yang hari Kamis itu udah jadi kategorisasi. Karena kita mau cari umur 22 itu kalau patungan berapa sih jumlahnya gitu ya. Kalau rata-rata berapa sih itu jadi kategorisasi gitu. Dia nggak ada value-nya ya yang bisa ditambahkan gitu ya. Nah, jadi kalau di sini teman-teman value itu cuma buat numerik idealnya, tapi boleh kategorik ya, boleh kategorik ya. Idealnya cuma buat numerik gitu. Kebalikannya. Jadi kalau misalkan kabupaten, berarti kita cross dulu. Baru selanjutnya apa lagi? Data apa lagi yang dibutuhkan untuk menampilkan banyaknya jumlah desa mandiri di eh, Jawa Barat? Data apa lagi yang Untuk dibutuhkan, teman-teman? strata desanya juga, Mas. Apa? Strata desa. Ya, strata desa dimasukin kemana? Terus Ke Rose. Ya, kalau cross atau value? value buat ngitung desa. Value ya, ke value. Saya nggak nyarankan IDM, kenapa? Karena sebaran datanya terlalu tinggi antar desa. Maksudnya gini, di Kabupaten Bogor aja kita punya sekitar berapa nih? Ya, sekitar oke di sini ya. 134 data. Bayangin 134 angka numerik yang berbeda. 134 angka numerik yang berbeda. Kalau kita masukin IDM ke sini, ya ini agak kurang masuk tuh. Dianggapnya kategorik gitu ya. Jadi mendingan kita nggak masukin IDM. Jadi kita cuma ikut satu desa. Oke, ini jumlah desa mandiri. Paling kita bisa masukkan jumlah desa mandiri judulnya. Terus ini adalah kabupaten kota. Kabupaten kota. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan dulu ya. Nanti teman-teman bisa sort dulu, more sort option. Descendingnya misalkan jumlah desa mandiri dari yang paling tinggi. Nah, lihat, ternyata paling tinggi di Sumedang, Ciamis, Bandung, Majalengka, dan Bogor. Tapi bukan berarti Sumedang paling baik atau Ciamis paling baik ya. Bisa jadi karena memang paling luas wilayahnya. Khususnya di bagian sini ya. Ini kalau nggak salah 3 daerah paling luas di Parahyangan gitu ya. Gitu.
Nah, kalau Bogor udah jelas nih kabupaten paling luas juga Bogor dan Sukabumi gitu ya. Jadi bisa jadi karena luas wilayahnya dan banyaknya desanya gitu. Tapi ini kita mau lihat desa mandiri paling banyak di sih? Oh, di sini. Tapi sebenarnya kalau secara jumlah yang terbaik, kota terbaik itu sebenarnya kota Banjar. Kalau di Jawa Barat ya. Berdasarkan data kerjaan saya waktu itu kota Banjar gitu. Kota Banjar tuh paling baik karena 100% dia desa mandiri. Karena cuma ada 16 desa, teman-teman, di kota Banjar. Banjar Panoman ya. IKE sama IKL untuk apa? Oke. Tadi saya udah jelasin IKL untuk apa, teman-teman? IKL dan IKE ada yang tahu? IKL dan IKE, teman-teman yang tahu? Ingat nggak tadi IKL dan IKE apa? Indeks apa? Oke, ini sosial, ekonomi dan lingkungan ya. Ya, indeks sosial, ekonomi dan lingkungan. Jadi IKE, IKL, IKS, IKE dan IKL ini adalah pembentuk komponen dari IDM. Tadi yang saya bilang Kak Agung di 10 menit awal gitu saya udah bilang, saya udah pelan-pelan banget. Nah, saya udah bilang sebenarnya Excel itu yang penting itu pengetahuan basicnya teman-teman. Excel itu hanya tools. Tadi saya bakal jelasin dulu nih semua tipe datanya saya jelasin dulu nih ID kabupaten, gitu kabupaten, ID kecamatan, ID desa, terus juga IKS, IKL, KL dan IDM. Nah, saya juga jelasin strata desa itu ada apa aja. Jadi, oke, ini harus punya pengetahuan basicnya. Tadi saya kasih tahu pengetahuan basicnya 10 menit awal. Kayak strata desa itu ada desa mandiri paling atas, desa maju, desa berkembang, desa tertinggal, dan desa sangat tidak tertinggal. Nah, di data Excel ini hanya ada desa mandiri yang dikhususkan, teman-teman. Ya, hanya desa mandiri, gitu ya. Jadi kalau teman-teman cari desa berkembang, atau teman-teman, Mas saya dari Jawa Barat, tapi desa saya nggak ada di sini. Kemungkinan teman-teman desanya tidak mandiri, masih belum mandiri statusnya. Nah, desa mandiri, strata desa itu ditentukan oleh IDM. Nah, itu ada komponennya. Sebenarnya itu hal teknis yang teman sebenarnya nggak perlu tahu. Teman-teman yang penting tahu cara misahin data dari CSV jadi data table, terus data table jadi table dinamis jadi pivot table. Untuk menjawab dua pertanyaan ini. Sebenarnya yang penting dari Mas Agung, dari teman-teman, ini yang dua ini cara menjawabnya. Jadi sebenarnya hal teknis seperti Kak, IDM, IKS, pembentuknya dari mana, itu sebenarnya nggak perlu tahu. Gitu. Karena itu konteksnya kerjaan saya waktu itu. Gitu. Jadi konteksnya ya mereka-mereka yang kerja di bagian sini, di pembangunan desa, dan sebagainya. Gitu. Aman buat Mas Agung? Gitu. Jadi kita fokus ke soal yang ini. Sampai sini soal dua ini kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Maksudnya kita fokus ke cara olah datanya, bukan di datanya apa. Gitu. Ada yang ditanyakan dulu buat teman-teman? Mau nanya itu yang tadi di pivot table untuk mengurutkan dari tinggi ke rendah itu gimana, Pak? Dari tinggi ke rendah. Di bagian mana Mas? Sorry. Yang tadi latihan 2 ya. Yang pivot table yang tadi Kak. Ini, sorry. Yang satu lagi. Tadi. Yang Ini. Kabupaten Bandung paling ya itu. Itu cara mengurutkan dari Kabupaten Sumedang itu gimana? Yang ini bukan Mas, yang Kabupaten Sumedang. Yang tadi ya itu. Nah, ini cara sebenarnya sama kayak waktu kita bahas file latihan 2 Mas, gitu ya. Kita klik more sort option, nanti kita klik sort kabupaten, ya. Kita klik sort kabupaten, more sort option, kita klik descending Z to A, jumlah desa mandiri, oke. Kurang lebih kayak gitu Mas. Oke Kak, terima kasih. Oke. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan dulu? Mas mau tanya boleh? Boleh? Oh ya, kalau misal pivot table kita sortnya itu kita klik kanan aja di angkanya gitu, ada case-case tertentu nggak kalau misalnya nanti itu bakal nggak ke sort dari large to small misalnya kayak gitu. Gimana? Itu kan di Sorry? pivot, kalau kita di pivot kan kita bisa klik kanan, terus kita sort, terus sort large to smalls. Itu bisa apa? Misal ada special case nggak kalau kita sort dari klik kanan di angka itu
bakal nggak ke sort gitu misalnya, atau harus dari descending tadi, more sort option. Jadi gini, ini sebenarnya buat Mas siapa tadi? Gini, sebenarnya gini, kalau kita lakukan yang tadi tanpa more sort option, ya Mas, kita, oke, ini misalkan ini. Nah, kalau kita lakukan Z to A to Z doang, ini kita lihat deh. Jadi ini saya bagikan ke yang manual ya. Kalau kita langsung Z to A to Z tuh kurang lebih gini Mas. Nanti urutinnya tuh abjad. Jadi kalau kita more sort option itu bakal lebih ke spesifik tuh column-nya gitu Mas. Nggak, maksudnya di angkanya itu kita klik kanan. Oh, klik kanan di angkanya. Oh. Nah, coba sort itu dari large to small. Oke, tunggu ya. Oh, kurang lebih kayak gini Mas ya. Itu sama nggak hasilnya sama yang Nah, oke, baik. Hasilnya sama aja Mas gitu. Hasilnya sama aja gitu. oke Dari oke, dari makasih. Masnya itu sama aja. Gitu. Jadi mau soal option pakai ini sama aja di angkanya gitu ya. Tapi saya lebih prefer kalau teman-teman eh dibiasain pakai more short option. Ya, kadang kalanya sama halnya kayak kita waktu file latihan 2 gitu ya. Itu kalau teman-teman lihat itu ada kolom kota ya atau cabangnya, terus kolom produk sama kolom sales, terus kolom pendapatan bersih. Ya kan, 4 kolom. Ya, singkat saya 4 kolom. Nah, kalau teman-teman di angkanya sebenarnya nggak masalah. Kanan, short, dan ini. Sebenarnya nggak masalah. Gitu ya. Tapi saya lebih prefer teman-teman pakai more short option dulu. Gitu. Maksudnya teman-teman biasakan pakai pilihan. Gitu. Tapi lagi-lagi tergantung dari teman-teman. Gitu. Mau teman-teman pakai more short option sama short to access sama aja. Gitu ya. Pilih yang lebih cepat aja. Sama juga dengan cara yang ini. Teman-teman misalkan mau pakai cara yang unik. Ya. Buat ngelihat jumlah kabupaten, jumlah desa mandiri per kabupaten kota. Boleh gitu. Mau pakai cara unik terus teman-teman pakai count if. Nggak salah gitu. Terus teman-teman mau pakai cara yang kedua yang pivot table itu juga nggak masalah gitu. Yang penting teman-teman paham gitu. Ya, dan teman-teman lebih pilih cara yang teman-teman sukai. Gitu aja kode saya. Aman kok cara short eh large to smalls-nya langsung dari angkanya itu nggak masalah. Kode saya nggak masalah, aman gitu. Ada lagi Oke, mau tanyain? makasih Mas. Sama-sama. Harus dari more short option sih. Ya, bisa. Kalau ada teman-teman yang di Excel-nya nggak bisa ke dari kanan ke short, nggak apa-apa. Teman-teman itu more short option. Atau kebalikannya, di more short option-nya justru teman-teman nggak ada. Teman-teman bisa langsung ke yang cara kanan itu. Tapi harusnya more short option ada ya. Gitu. Yang kanan short ini yang kemungkinan di tiap Excel belum tentu ada. Oke. Sampai sini aman buat teman-teman sebelum kita ke nomor selanjutnya. Di file selanjutnya teman-teman coba file latihan 12. File latihan 12. Kita masih ada sedikit waktu. Nah, ini kemarin kita index and match, teman-teman. Index and match yang ini. Ada yang udah kelar belum? Kita review index and match yang ini. Ada yang sudah selesai di hari Kamis kemarin? Oke. Nah, index and match, ada yang masih ingat nggak fungsinya buat apa? Index and match, ada yang masih ingat fungsinya buat apa? Oke.
Oke, baik. Index match buat mencari kecocokan data ya, mencari kolom ya, mencocokkan data. Nah, oke, baik. Indeks itu mencari, indeks itu outputnya data, match itu outputnya nomor baris. Buat teman-teman yang belum join di hari Kamis kemarin, maksudnya belum nonton, gitu ya. Ada nggak yang baru join grup? Nggak ada kan ya? Ada nggak? Kalau ada yang baru join grup, kabarin saya. Enggak kan? Ya, ada yang baru join grup, boleh di chat, Kak, saya baru banget join. Saya baru daftar tapi join. Takutnya teman-teman salah link daftar atau teman daftar ke batch Oktober takutnya. Ada nggak kira-kira? Enggak, Kak? Enggak ya? Oke, baik. Pas ya. Baik, lanjut ya. Jadi, oke, berarti nggak ada yang salah daftar link ya. Aman. Baik. Nah, berarti teman-teman ada recording hari Kamis. Jangan ditonton dulu, tapi buat teman-teman yang sudah paham, gitu. Banyak teman-teman di sini kurang lebih hampir setengahnya ikut juga di hari Kamis kemarin. Ya, kita mau keluarin apa sih? Asalnya novel ini kemarin kita mau keluarin apa? Atau kemarin saya kasih soal kalau nggak salah pendidikan terakhir ya. Pendidikan terakhir ya. Nah, kita pendidikan terakhir. Nah, contoh pendidikan terakhir Ahmad kita mau keluarnya itu apa sih? Betul. Ya, outputnya data, matchnya outputnya nomor baris, simpel gitu ya. Nah, di sini kita mau lihat pendidikan terakhir Ahmad deh. Teman-teman lihat deh, pendidikan terakhir Ahmad itu apa? S2. S2. Betul. Nah, S2 itu data atau suatu nomor indeks? Hmm, Data. data. Dah, data ya, Data. data teman-teman. Ya, data. Nah, kalau data berarti rumusnya apa dulu? Pakai Indeks Pakai indeks. sama dengan indeks. Lanjut, array atau referensi apa teman-teman? Pendidikan. ikan. Pendidikan. Pendidikan ini sudah saya buat nembok sebelum ya? Belum ya, sorry. Saya buat nembok dulu ya, pendidikan. Ini nama file. Oke, ini pendidikan. Jadi kita buat sama dengan indeks. Referensi apa? Pendidikan. Pendidikan. Pilih pendidikan. Oke, sudah terupdate. Nah, roundnumnya gimana? Match. Ya, roundnumnya harus selalu match ya. Match itu kan buat ngeluarin sesuai tadi nih yang disampaikan oleh Mas Agung, mencari posisi relatif. Nah, posisinya itu atau nomor barisnya harus selalu match dengan si siapa? Ahmad. Dengan Ahmad. Nah, jadi lookup value ingat nggak apa kemarin? Lookup value itu kriteria ya. Lookup value kriterianya Ahmad. Kalau lookup array apa? Ada ingat lookup array? Apa? Nama. Ya, apa? Maksudnya dari definisinya. Kalau teman-teman ketemu bla 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 array di Excel itu apa? Referensi. Referensi ya. Referensi, Kak. Referensi. Sorry, referensi ini pendidikan ya. Sorry. Referensinya sama ya. Jadi sama kayak range dan kriteria di if ya. Ini kriteria, ini range. Beda kebalik aja. Nah, Mas Tipin selalu pilih 0. Hasilnya kurang begini. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan dulu nggak, teman-teman? Ini kalau nggak salah kata Mbak Sevi yang belum clear ya kemarin. Gitu, banyak juga yang tanyakan. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Mungkin sambil Mbak Sevi buat. Kak, aku kan Kamis kemarin itu nggak ikut karena ada halangan. Ini pendidikan terakhir ini dari mana ya? Baru download soalnya. Oke, nanti boleh dari Mbak Sevi dibantu untuk dikirim dulu file yang ini.
kemarin sih pendidikan terakhir kita bareng-bareng buat kita ngarang. Jadi pendidikan terakhir Mbak, nanti kalau nggak gini aja. Dari Mbaknya, eh, nanti Mbaknya bikin kolom sendiri, tapi dikarang aja. Maksudnya nggak mesti sesuai dengan saya, S2, S1-nya. Yang penting adalah rumus dari index and match-nya ini. Iya. Oke, aman dari Mbaknya? Jadi yang penting Mbaknya latihan juga dengan pendidikan terakhir, gitu aja. Iya. Baik. Siap. Oke, baik. Kita referensi. Oke, baik. Sambil ini ada yang mau tanyakan dulu? Mungkin Mbak Sevi boleh buat absensi? Mas mau nanya, Boleh? Gimana Mbak? kemarin saya nggak ikut untuk hari Kamis. Mau nanya, jadi kalau misalnya suatu case kita menggunakan rumus match, apakah juga harus dipasangkan ke indeks? Oke, jawabannya enggak Mbak. Jadi gini. eh Oke, saya buka dulu file latihan 4 ya. Saya buka dulu file latihan 4 yang kemarin kita bahas di hari Kamis. Sebentar. File latihan 4-nya. Nah, jadi bisa ditonton buat ini ya. Sebenarnya teman-teman kalau baca modul seminggu jago Excel yang dikirim, itu udah. File latihan 2 malah. Sorry, sorry. Tunggu, tunggu. File latihan. Nah, sebenarnya dari mbaknya indeks itu nggak mesti harus berpasangan dengan match gitu ya. Tapi biasanya indeks itu berpasangan biasanya dengan match biasanya gitu. Jadi indeks and match ada yang ingat nggak? Dia pengganti dari apa? Sama pas kita bahas di VLKN 2, dia pengganti dari VLOOKUP ALOOKUP. Jadi kalau di VLOOKUP ALOOKUP bedanya gini. Nah, kalau kita cari di VLOOKUP ALOOKUP kemarin, ya, VLOOKUP ALOOKUP itu ada table referensi. Betul, VLOOKUP ALOOKUP kan. Nah, VLOOKUP ALOOKUP dia ada table referensi. Kalau table referensi vertikal pakainya VLOOKUP. Kalau yang horizontal pakainya ALOOKUP gitu. Nah, ini udah kita bahas juga di minggu-minggu lalu ya. Nah, sedangkan nah, gimana Kak kalau misalkan sewaktu-waktu nggak ada table referensinya? Nah, table referensinya di sebelah kiri kanan nih, gitu. Ya, table referensinya di sebelah kiri kanan sini nih, gitu. Seperti ini nih. Ini table referensinya di sebelah kiri kanannya, gitu. Kayak pendidikan terakhir, Michael, S1, Justin. Nah, kayak gitu. Nah, kalau kayak gitu pakainya index and match. Nah, awal mulanya bisa nggak Kak index and match berdiri sendiri? Bisa. Awal mulanya saya jelasin dulu di sini, waktu itu. Nah, index itu outputnya data, match itu outputnya baris atau indeks. Nah, indeks itu apa sih? Dari tadi kan ngomongin indeks terus. Indeks itu sebenarnya adalah bisa berupa baris, bisa berupa kolom. Saya bisa bilang ini indeks pertama, ini indeks kedua, indeks ketiga. Kalau konteksnya saya ngebloknya kayak gini. Kalau saya ngebloknya secara kolom, ini indeks pertama, kedua, ketiga. Kalau saya ngebloknya seperti ini indeks pertama, indeks kedua, indeks ketiga, keempat, kelima. Kalau saya ngebloknya kayak begini, ini indeks pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Jadi indeks itu di Excel ya, beda dengan di Python gitu. Di sini ada Kak Ayu dan sebagainya yang ikut data analis lengkap. Nah, itu bisa berupa baris atau kolom. Kalau di Python kan indeks itu teks ya, posisi dari teksnya. Tapi kalau di Excel dia bisa bisa berupa baris, bisa berupa kolom, tergantung range atau array mana yang kita blok. Nah, indeks sendiri outputnya data, tapi inputnya nomor indeksnya gitu.
Nah, sedangkan math sendiri outputnya adalah nomor indeks outputnya. Ya, inputannya apa? Inputannya datanya. Jadi kebalikannya di, ya, inputnya baris, outputnya data. Inputnya data, outputnya baris ke itu atau nomor baris. Gitu. Kalau math berdiri sendiri, contoh math. Nah, saya mau cari indeksnya si Buya. Jadi lookup value-nya kan pastinya Buya. Lookup array-nya kan nama nih. Ya. Dari B2 sampai B6. Nah, masih punya 0. Nah, ini kedua. Jadi Buya ada di indeks nomor 2. Jadi kalau match berdiri sendiri kurang lebih seperti ini, Kak. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan lagi? Oke, Mas. Makasih, Mas. Oke, lagi? Oke, baik. Kalau belum ada, mungkin saya izin stop share dulu, teman-teman. Ya, nanti kita adakan satu pertemuan tambahan yang kita bakal jadwalkan kapan, gitu ya. Nanti kita jadwalkan dulu. Saya bakal tanyakan ke Mbak Sevi, kira-kira berkenan di kapan, dan kira-kira ada jadwal kosong di kelas regulernya kapan. Ya, kita jadwalkan buat di minggu depan untuk tambahan yang kira-kira belum, gitu, atau teman-teman yang kira-kira belum paham. Nah, teman-teman boleh kayak tadi, gitu, kayak Mas, bahas lagi dong file latihan 12, ini belum clear, gitu. Ya, misalkan ke Mbak Sevi atau requestnya ke saya, itu boleh banget. Gitu. Nah, misalkan tadi mbaknya juga boleh, misalkan Mbak, Mas saya boleh tolong jelasin yang pivot nggak? Misalkan tadi minggu-minggu awal saya nggak masuk, udah nonton rekaman nggak ngerti. Nah, nanti bisa gitu. Bisa saya jelasin dengan rekaman atau pertemuan tambahan dengan pivot lebih atau VLOOKUP lookup gitu, tapi dengan konteks yang berbeda. Ya paling cuma beda soal doang sih, tapi caranya sama gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu. Atau ada tambahan lain nanti saya bakal akomodir dan tambahkan. Nah, kurang lebih seperti itu. Mungkin saya kembalikan dulu ke Mbak Sevi dulu. Oke, boleh Mbak Sevi Lalu, dibantu? baik. Baik, terima kasih untuk Kak Naufal atas materi yang telah dipaparkan dan terima kasih juga untuk teman-teman semua yang telah hadir pada kelas Excel pada malam hari ini. Sebelum saya tutup, izinkan saya untuk mendokumentasikan kelas pada malam hari ini. Bagi teman-teman yang tidak berkendala untuk menyalakan kameranya, boleh menyalakan kameranya ya teman-teman. Dan bagi teman-teman yang berkendala, mungkin boleh memberikan reaksinya ya teman-teman. Jangan lupa untuk isi presensi yang telah saya kirimkan di chat Zoom ya teman-teman. Baik, mungkin akan saya hitung. 1, 2, 3. Sebentar. Mohon maaf. Baik. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Baik. Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah hadir. Mungkin cukup sekian untuk kelas hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat teman-teman. Assalamualaikum. Mari.